Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat ke-35 sampai 45. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, 7 Oktober kemarin genaplah 159 tahun penyertaan Tuhan kepada gerejanya HKBP. 7 Oktober 1861, 4 orang misionar mengadakan rapat membagi tugas pekabaran Injil, dan lantas itu dianggap sebagai hari jadi HKBP. Saudara-saudara, sebenarnya ini bukan ulang tahun HKBP. Lebih tepat kita katakan 159 tahun penyertaan Tuhan kepada HKBP. Pertanyaan yang harusnya diajukan ketika kita mengenangkan, merayakan penyertaan Tuhan kepada HKBP, apa yang dilakukan Tuhan kepada kita? Apa yang dikehendaki Tuhan dari kita, HKBP? Apa sabda Tuhan kepada kita, HKBP? Fokus ibadah, fokus perayaan-perayaan hari jadi, fokus dari seluruh kehidupan gereja
adalah Tuhan, bukan manusia. Fokus ketika kita mengenangkan 159 tahun Tuhan menyertai gerejanya HKBP bukanlah para pelayan, bukan anggota, bukan manusia, tetapi Tuhan yang melalui rohnya mendirikan gerejanya HKBP ini dan terus menyertainya sampai sekarang. Karena itu saudara-saudara, apa renungan bagi kita semua warga HKBP? Ada 3 hal. Pertama, kendalikanlah nafsu, kendalikanlah hasrat, kendalikanlah keinginan, kendalikanlah ambisi, kendalikanlah obsesimu. Kendalikanlah nafsu, hasrat, keinginan, ambisi, dan obsesimu. Kita semua memiliki nafsu, memiliki keinginan, memiliki obsesi, ambisi. Nafsu ingin kaya, nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin memiliki banyak hal, nafsu ingin terkenal, dan banyak lagi yang lain. Semua itu baik, semua itu boleh. Tetapi Tuhan meminta kita mengkritisi, mengendalikan semua nafsu dan keinginan, hasrat, ambisi, dan obsesi kita. Pertama, agar tidak bercampur dengan nafsu yang jahat. Dan yang selanjutnya, agar tidak merusak kehidupan. Tadi kita melihat ambisi 2 anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, yang secara pertalian darah masih memiliki hubungan dengan Yesus. Dalam Injil Matius kita baca yang meminta kedudukan itu adalah ibu mereka, Salome. Salome datang kepada Yesus meminta kedudukan bagi Yakobus dan Yohanes. Artinya ambisi ibu. Di sini 2 anak itu yang meminta. Saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan ambisi, dengan obsesi, keinginan yang sangat kuat, dengan nafsu. Tetapi itu menjadi salah ketika dia bercampur dengan yang jahat dan ketika dia tidak bisa dikendalikan. Apa reaksi murid-murid yang lain? Marah. Karena ada 2 orang yang sangat berambisi, murid-murid yang lain menjadi marah. Persekutuan rusak. Bukan hanya persekutuan di kalangan 12 murid Yesus, sepanjang zaman persekutuan, apakah itu di punguan marga, apakah di kekeluargaan, apakah di parsahutaon, apakah di gereja, bisa rusak. Jika ada anggotanya yang punya ambisi terlalu besar dan tidak terkendalikan. Bagaimana cara mengendalikan ambisi, hasrat, nafsu? Kadang-kadang untuk kata kuasa juga dipakai nafsu. Nafsu berkuasa. Nafsu ingin kaya. Bagaimana mengendalikannya? Ada 2. Pertama, memeriksa motifnya. Memeriksa motifnya. Kita tidak tahu apa sebetulnya motif dari Yakobus dan Yohanes, 2 anak Zebedeus itu meminta kedudukan. Apakah mereka ingin nampak hebat? Apakah mereka ingin kaya? Mereka bayangkan kalau mereka nanti duduk di kanan dan kiri Yesus dalam kekuasaannya, mereka bisa memperkaya dirinya? Atau mereka bisa bersenang-senang? Kita tidak tahu. Tetapi kisah ini memotivasi kita untuk mengkritisi, memeriksa motif-motif di balik hasrat
di balik ambisi, di balik obsesi, di balik nafsu dan keinginan kita masing-masing. Apakah itu kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang banyak? Apakah itu tujuan jangka panjang atau jangka pendek? Apakah itu tujuan yang luas atau yang sempit? Saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan nafsu ingin kaya. Tetapi nafsu ingin kaya itu menjadi salah ketika motifnya yang salah. Ingin berbuat sesuka-suka misalnya. Yang kedua, bagaimana mengendalikan hasrat, nafsu, ambisi, dan obsesi itu caranya. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Sesuai hukumkah? Sesuai moralkah? Sesuai ajas kepantasan dan kepatutankah? Dengan cara jujur dan adilkah? Atau dengan cara curangkah? Semua orang boleh berhasrat untuk mendapatkan kekuasaan. Apakah di negara, apakah di masyarakat, atau dalam lingkup yang lebih kecil. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Dengan jujurkah, dengan adilkah, dengan kekerasankah? Sesuai hukum dan moralkah atau tidak? Saudara-saudara, saya sudah sampai pada satu kesimpulan. Gereja kita HKBP membutuhkan pedoman perilaku, code of conduct, bagi pelayan dan bagi anggota. Tidak cukup hanya RPP yang dalam bahasa Batak itu. Kita butuh pedoman perilaku, baik anggota maupun pelayan, yang mengajarkan kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Dengan cara itulah kita mengendalikan nafsu, termasuk nafsu kami para pelayan dan nafsu anggota jemaat. Yang kedua, apa pesan dari Tuhan? Ikutlah berjuang dan menderita demi kebenaran. Yesus memurnikan motivasi anak-anak Zebedeus itu. Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata Yesus. Cawan adalah lambang penderitaan. Yesus mau mengatakan kepada anak-anak Zebedeus, dalam hati mereka mengikut Yesus itu semata-mata menjanjikan kesenangan, kenyamanan, kehormatan, kebanggaan, kenikmatan. Tapi Yesus mengatakan mengikut Dia juga berarti salib atau penderitaan. Secara sederhana Yesus mau mengatakan, jangan cuma pikirkan kesenangan dirimu, jangan cuma pikirkan kepentingan dirimu, berjuanglah, menderitalah untuk kebenaran seperti aku. Saudara-saudara, sekali lagi, saya sudah sampai pada satu titik kesimpulan. Problem paling besar di gereja kita HKBP, saya pakai kata kita, adalah melawan selfishness, roha diri, perasaan yang berpusat kepada diri sendiri. Baik pelayan, baik anggota, seringkali kita, saya pakai kata kita, saya ikut di dalamnya, jatuh hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena itu saya berani mengatakan dari mimbar yang kudus ini, anggota jemaat HKBP harus berani mengkritisi, menggugat, mempertanyakan ambisi-ambisi kami pendeta, termasuk saya di dalamnya. Mempertanyakan obsesi-obsesi kami pelayan. Mau apa sebetulnya kalau kami mengatakan kami ingin jadi preses, jadi sekjen, jadi eporus?
Apakah ingin kaya? Apakah ingin hidup mewah? Apakah ingin dipuja? Apakah ingin senang-senang? Atau seperti yang dikatakan Yesus, kami mau memikul salib. Ada salib yang mesti dipikul. Seperti Yesus katakan kepada Yakobus dan Yohanes, memang kamu harus memikul salib. Dan kita tahu dalam sejarah, Yakobus mati dibunuh karena mengikut Tuhan. Dan Yohanes dipenjara di Pulau Patmos. Karena itu saudara-saudara, ketika kita merayakan 159 tahun penyertaan Tuhan kepada HKBP, ini bukan ulang tahun, jangan nyanyikan happy birthday HKBP. Itu hanya mengajak kita berpusat kepada diri kita. Ketika kita merayakan hari ulang tahun HKBP, hari berdirinya, kelak juga ketika kita merayakan 50 tahun HKBP Balikpapan baru ini, nyanyikanlah Yesus Raja Nihuria. Supaya semua berpusat kepada Kristus Raja gereja itu. Saudara-saudara, kita pertama-tama kami pelayan. Selanjutnya kita anggota jemaat harus kembali menjadikan penderitaan Tuhan sebagai teladan, sebagai pola, sebagai patron, sebagai sampel. Sekali lagi, kita semua warga HKBP, pelayan dan anggota harus kembali menjadikan penderitaan Tuhan sebagai sampel, sebagai pola, sebagai cetak biru, blueprint dari kehidupan, dari relasi, dari ambisi, dari obsesi dan keinginan kita. Yang ketiga dan terakhir, apa pesan Tuhan kepada murid-muridnya yang bertengkar siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat dari mereka? Pesan Tuhan, jadilah pelayan. Semua kita atau hampir semua kita ingin menjadi yang terkemuka. Semua kita atau hampir semua kita ingin menjadi yang paling hebat, ingin menjadi yang nomor satu, ingin menjadi yang paling baik. Yesus menggugat, Yesus menantang konsep orang terkemuka, konsep orang hebat, konsep orang yang terbesar di dalam hati dan kepala kita. Kita semua ingin menjadi orang yang paling hebat, paling besar. Yesus menggugat konsep orang terbesar, konsep orang hebat dalam kepala kita. Dan itu nampak dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya saat perjamuan malam yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 22. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan retorik kepada murid-muridnya. Siapa yang terbesar? Orang yang duduk makan atau orang yang berdiri melayani makan? Yesus mengajukan pertanyaan retorika kepada murid-muridnya. Siapa yang lebih besar? Orang yang duduk makan atau orang yang berdiri melayani makan? Murid-muridnya sama seperti kita mengatakan yang paling besar itu adalah yang duduk makan. Kemudian Yesus mengatakan, aku di tengah-tengahmu sebagai pelayan. Karena itu pertanyaannya, murid-muridnya duduk makan dan Yesus berdiri melayani makan, siapa yang lebih besar, murid atau Yesus? Murid-muridnya duduk tenang-tenang, Yesus berjongkok membasuh kaki murid-muridnya. Siapa yang lebih besar?
Siapa yang lebih terkemuka, murid-murid itu kah atau Yesus? Saudara-saudara, saya berbangga dan bahagia. Kami pernah punya ayah. Kami pernah punya ayah yang ketika kami kecil sangat suka melayani anak-anaknya makan. Saya masih bisa bayangkan bagaimana kami anak-anak duduk di meja makan dan bapak kami yang menyendokkan nasinya, menuangkan tehnya, mengambil piring. Beranikah saya mengatakan saya lebih terhormat dari ayah saya? Beranikah saya mengatakan saya lebih besar dari ayah saya? Tidak. Karena itu saudara-saudara, Yesus memberikan kepada kita sebuah model yang lain dari apa yang biasa kita lihat di dunia ini. Yesus memanggil kita menjadi pelayan. Saudara dan saya seorang pemimpin baik, tapi jadilah pemimpin sebagai pelayan. Saudara dan saya sebagai ayah, sebagai ibu, jadilah ayah dan ibu yang melayani. Apa artinya menjadi pelayan? Menjadikan diri kita, menyediakan diri kita untuk kemudahan, kebaikan, kesukaan orang-orang yang kita layani. Apa artinya menjadi pelayan? Memposisikan orang-orang kita layani lebih penting dari kita. Tidak mengatakan diri kita tidak penting, tapi orang yang kita layani lebih penting lagi. Saudara-saudara, percayalah, wibawa, kehormatan, kesenangan, kebahagiaan saudara dan saya tidak berkurang ketika kita memposisikan diri kita sebagai pelayan. Kebahagiaan dan kehormatan kita tidak berkurang ketika kita menyediakan diri kita membantu orang lain. Karena Tuhan lebih dulu menjadi pelayan. Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus anak Allah, lebih dulu memposisikan dirinya sebagai pelayan. Karena itu adalah kehormatan dan kebahagiaan, bahkan juga penyatuan diri kita dengan Yesus ketika kita ikut Dia menjadi pelayan dari sesama. Amin. Terima kasih Allah. Dalam minggu ini kami mengenangkan 159 tahun penyertaan Tuhan atas gerejamu HKBP. Betapa banyak kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan sejarah gerejamu. Betapa banyak keajaiban dan hal-hal besar yang Kau lakukan. Dan hari ini kami bersujud merendahkan diri kami, bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ya Allah, lihatlah gereja yang Kau dirikan ini. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami mengkritisi, mengendalikan, menaklukkan nafsu, keinginan, hasrat, ambisi, obsesi dari diri kami masing-masing. Ya Allah, berikanlah kepada kami roh-Mu, bantulah kami mengkoreksi, memurnikan dari hasrat-hasrat, keinginan-keinginan kami, ambisi-ambisi dan obsesi-obsesi kami.
dan beri kepada kami kekuatan, kemauan untuk selalu meletakkan semua keinginan, hasrat, dan nafsu kami di bawah ketaatan kepada Tuhan, di bawah hukum, di bawah moral. Dan ajar kami untuk menjaga keutuhan persekutuan kami dan tidak merusaknya melalui keinginan-keinginan kami yang tidak terkendali. Kasihanilah gerejamu, hadirlah kau di tengah-tengah kami, sebab kaulah Tuhan, kaulah Raja gereja kami. Ya Allah, firman-Mu menantang kami, supaya kami tidak hanya memikirkan kesenangan, kenyamanan diri kami masing-masing, supaya kami mau berjuang dan menderita untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk masa depan, kehidupan bersama. Kuatkanlah kami mengikut Engkau di jalan salib-Mu, ya Tuhan. Bantu kami untuk menyangkal diri kami. Bantu kami untuk mengenal kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami dan memenangkannya. Ya Allah, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mau menjadi pelayan bagi sesama kami, menyediakan diri kami untuk kemudahan dan kebaikan dari orang lain. Yakinkan kami, ya Allah, kehormatan, kebanggaan, kebahagiaan kami tidak berkurang karena kami melayani sesama kami. Terima kasih, ya Allah, berkati gerejamu HKBP secara khusus. Berkati gerejamu HKBP Balikpapan baru ini. Berkati pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kami. Berkati semua pelayan, berkati semua anggota jemaat, tua dan muda, besar dan kecil, dimanapun mereka berada. Demi nama Kristus. Amin.